Ya, kita lihat dulu slide-nya ya. Ada Pak Saprudin Ahmad saat ini dengan posisi Gold Agency yang ini dicapai hanya dalam 1 tahun saja, teman-teman ya. Pegawai kontrak daerah selama 12 tahun, Pak Saprudin selalu cerita tentang bagaimana menjadi seorang pegawai kontrak, tapi juga menjalankan bisnis 3i Networks dan bersama dengan keluarga. Istri Pak Saprudin juga saat ini posisi Silver Agency. Nah, bagaimana bisnis ini bisa berdampak kalau terjadi kerja tim yang solid? Selamat siang Pak Saprudin. Semangat pagi untuk sahabat 3i di mana saja Anda berada saat ini, sangat luar biasa. Tadi ada yang dari Taiwan, Singapura, Malaysia. Ya, salam dahsyat untuk kalian semua. Kita saat ini berada pada sebuah channel yang sangat luar biasa ya, yang akan bisa memandu kita, yang akan bisa membawa kita sampai pada puncak kejayaan kita di bisnis ini. Luar biasa. Terima kasih untuk kru 3i LC ya, sangat luar biasa. Ketika memang kita menjalin suatu kerjasama dengan tim kita, maka bisnis ini akan memberikan kita sebuah pola yang akan membawa kita kepada kesuksesan bersama. Ya, karena kita kerjakan secara bersama-sama ya pastilah kita akan mendapatkan kesuksesan secara bersama-sama. Ya, apa yang saya lakukan sebelum bergabung di 3i Network ini adalah mencoba siapapun di antara kita adalah makhluk hidup yang pasti kita menginginkan hidup yang sejahtera, yang enak, ya pasti itu adalah dambaan kita semua. Tetapi Pak Saprudin selama 12 tahun tidak mendapatkan itu, Bapak Ibu. Ya, selaku pegawai kontrak, syukur-syukur hanya bisa makan. Karena apa? Setelah menikah kan tak mungkin saya bisa menghidupi istri saya dengan hanya income 700.000 dari pegawai kontrak, tak mungkin. Itu pas-pasan untuk biaya ini untuk premium ya, untuk bensin saya bolak-balik dari kantor ke rumah orang tua. Sehingga apa yang terjadi, saya menikah sehingga memaksakan istri saya untuk jualan es cendol di pasar. Kalau tidak begitu, tidak bisa Pak Saprudin ini bisa hidup sampai saat ini, karena memang ya income 700 yang tidak mungkin lah. Sehingga ya saya berdamai dengan istri saya, dan istri saya mau ikhlas berjualan es cendol selama 7 tahun ya. Itu, dan akhirnya apa yang terjadi, tepatnya pada bulan November 2018, di saat terjadi gempa bumi, ya di saat memang kita sedang panik, saya diperkenalkan sebuah bisnis 3i Network secara tidak sengaja, Bapak Ibu. Secara tidak sengaja. Lagi-lagi saya diperkenalkan bukan menjadi prioritas dari leader saya, tetapi beruntung mungkin doa dari orang tua, doa dari orang-orang menyayangi saya mungkin terkabulkan pada saat itu, sehingga saya dijelaskan bisnis 3i Network ini oleh leader saya ini, Bapak Ngurah Sudarmawan, yang dibawa oleh kawan saya Bapak Sari Hidayat. Setelah mereka pusing 7 keliling presentasi ke sana kemari di Lombok, jauh-jauh dari Bali ke Lombok, tapi tidak mendapatkan satupun ya mitra yang join di bisnis ini. Dan beruntung akhirnya gara-gara tidak sengaja ketemu saya, dan akhirnya Pak Saprudin ini mau bergabung karena melihat satu sisi di bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, apa sisi terpenting yang Pak Saprudin lihat di sini? Di sini ada passive income puluhan sampai ratusan juta. Ini yang membuat Pak Saprudin tertarik. Passive income puluhan sampai ratusan juta, kemudian kena pajak penghasilan PPh 21. Nah, ini yang membuat saya klik di bisnis ini, karena kalau saya diajak berinvestasi, membeli asuransi, saya tidak punya uang, Bapak Ibu. Syukur-syukur saya bisa makan. Tetapi alhamdulillah, karena di sini saya melihat peluang ada passive income, jadi saya mulai menerima bisnis ini langsung tanpa berpikir panjang. Hanya saja pada saat itu modal awal saya menjalankan bisnis ini, saya ambil yang paling kecil, Bapak Ibu semua, karena saya ingin ambil yang premi 1 juta, tapi apalah daya, Pak Saprudin tidak punya uang sebesar itu. Akhirnya hanya 400.000 yang tersisa di dompet saya yang paling dalam. Sebenarnya berat juga untuk narik uang itu. Tetapi ya udah, mudah-mudahan dari bisnis ini saya akan mendapatkan sebuah perubahan hidup yang sudah lama sekali saya dambakan. Dan akhirnya saya bergabung, dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, saya tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk bisa sukses di bisnis ini. Bayangkan, saya sendiri tidak percaya bagaimana caranya kok 11 bulan saya bisa mencapai posisi 2 silver dan gold agensi hanya dalam waktu 11 bulan, Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan saya saat ini benar-benar bagaikan malam berubah tiba-tiba menjadi siang, Bapak Ibu. Itulah yang saya alami, Mbak Esther dan sahabat 3i di mana saja berada. Hanya dalam 11 bulan hidup saya dan keluarga saya berubah drastis. Bahwa memang yang saya lakukan
dalam membangun bisnis ini adalah pertama ya, teman-teman semua, kita harus mendapatkan sebuah pola percepatan dulu. Ini yang saya alami. Saya ingin cepat sukses di bisnis ini. Karena apa? Saya tidak selamanya akan menunjukkan bukti-bukti dari orang lain. Karena saya tahu di bisnis ini kita akan mengajak orang untuk sukses, mengajak orang untuk menjadi orang kaya. Jadi saya memilih diri saya harus segera menjadi bukti tanpa harus menunjukkan bukti dari orang lain. Ini satu yang saya ambil saat itu ya, mindset saya seperti itu. Saya harus cepat sukses. Jadi karena saya mengafirmasi diri saya, mindset saya adalah saya harus cepat sukses. Apapun terjadi, saya harus cepat sukses. Supaya saya bisa menjadi bukti bagi semua orang. Sehingga ini yang akan meringankan pekerjaan saya di kemudian hari. Ketika kita sudah menjadi bukti, maka orang ini akan melihat bukti itu, dan itu yang akan membuat mereka segera bergabung di bisnis ini. Nah, karena saya dari awal memang memainkan bisnis ini dengan pola percepatan. Dan akhirnya afirmasi saya itu terjadi di seluruh tim saya. Bahkan saya punya sampai 9 bronze agensi, itu semua menjadi bronze kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Karena saya sendiri pada saat itu juga mencapai bronze hanya dalam waktu 2 bulan saja. Bahkan kemarin terduplikasi. Saya punya bronze hanya dalam waktu 2 bulan juga. Dan bahkan saya pada saat pandemi ini, di saat orang kayak merasa menjalankan bisnis ini merasa sulit, tetapi apa yang terjadi? Ya, di tim saya, kami sudah membuktikan bahwa di masa pandemi ini sudah menciptakan 2 bronze agensi, dan sebentar lagi ya sepertinya di periode November ini akan lahir new bronze agensi yang baru join 1 bulan. Kok bisa cepat-cepat seperti itu Bapak Ibu? Nah, ini penting sekali. Apa sih yang Pak Saprudin terapkan kok bisa mengalami pola percepatan di bisnis ini? Baik Bapak Ibu, jadi yang saya lakukan pertama dulu, ini mindset kita harus cepat dulu. Kalau kita mindset kita tidak cepat, tidak mungkin tim ke bawah juga bisa cepat. Nah, kalau mindset kita udah benar, mau sukses cepat, jadi nanti tindakan kita akan sesuai dengan target yang sudah kita ciptakan sendiri. Akhirnya yang saya lakukan adalah di samping membantu tim presentasi di awal, karena ini bisnis duplikasi. Jadi saya harus menunjukkan kepada tim saya dulu bahwa saya komit membantu tim saya. Berani closing orang, maka kita harus berani membantu mereka untuk presentasi di awal dulu. Karena tidak mungkin kita berharap begitu closing orang langsung bisa jalan sendiri. Pada saat itu kan belum ada 3i Live Channel gitu kan. Jadi ya saya memilih untuk fight bersama tim saya. Seperti apa yang dilakukan Pak Pihir itu benar, itu udah duplikasi dari saya. Pagi saya jalankan mungkin pada saat libur kantor di jaringan A. Kemudian siang di grup B, mungkin malam di grup C. Seperti itu yang saya lakukan. Bagaimana kalau di hari-hari pada saat saya masuk kantor ya, saya startnya mulai pulang kantor ya, mulai dari jam 5 sampai jam 1 malam saya pernah closing 3 orang di jam 1 malam. Nah, jadi saya terapkan di tim saya ini karena saya memahami bahwa bisnis ini juga seperti halnya manusia, punya ruh baru bisa bergerak leluasa. Bisnis ini juga saya yakinkan memiliki ruh. Nah, kalau ruh itu sudah ada dalam bisnis kita, maka bisnis ini akan jalan secepat-cepatnya. Yang saya maksudkan di sini adalah kita harus masifkan elit serentak. Jadi begitu closing orang, minimal kita bantu mereka untuk mendapatkan elit double elit. Karena dengan mendapatkan bonus 1 atau 2 juta, maka orang yang kita bantu ini akan merasa ringan dalam menjalankan bisnis ini. Karena apa? Dengan bonus 1-2 juta itu mereka bisa ada untuk operasional menjalankan bisnis, ada untuk kuota membangun grup, berkomunikasi dari WA, Facebook. Apalagi saat seperti sekarang ini kan sudah ada 3i Live Channel, kita sangat terbantu, jadi bisa membantu tim secara offline atau secara online. Tinggal kita ajak saja teman-teman kita, ya tim kita untuk nonton acara 3ILC ini. Jadi ini juga sangat membantu. Apalagi sekarang ini tambah membuat Pak Saprudin akan lebih cepat lagi, karena kita akan kolaborasi antara 3ILC dengan caranya Pak Saprudin jauh sebelum ada corona. Tetapi saya yakinkan teman-teman, awali dari diri kita dulu. Apakah Anda mau cepat atau enggak sukses di bisnis ini? Kalau mau cepat, maka kita harus bayar harga. Kita dulu harus dapat elit double elit. Baru enak kita berbicara duplikasi tentang elit double elit. Sehingga apa yang terjadi? Di saat mungkin di luar sana begitu banyak sahabat kita yang kesulitan untuk mendapatkan closingan-closingan, justru di tim saya, selama pandemi ini tidak pernah kurang dari 200 ID. Karena apa? Saya sendiri memberikan duplikasi yang benar kepada tim saya. Saya double elit. Ya, saya double edit, kemudian saya membantu tim baru saya yang saya closing baru-baru itu, saya bantu
4 double elite. Jadi dari saya saja sudah 50 ID. Itu yang saya kerjakan dan itu terduplikasi ke tim saya. Akan menjadi sangat bingung tim kita ketika kita tidak memberikan duplikasi yang benar. Kita meminta tim kita untuk dapat elite, double elite, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Nah, ini bagaimana akan tambah bingung. Jadi saya tidak melakukan hal itu. Justru saya harus menjadi contoh di bisnis ini. Ketika kita sudah berhasil jadi contoh, tenang saja Bapak Ibu, tim kita akan mengikuti seperti bagaimana Anda sebagai leader mengerjakan bisnis ini. Saya kan punya kelas khusus juga. Saya punya kelas khusus yang memang berbeda dengan kelas umum. Syaratnya pun mereka untuk masuk kelas khusus itu minimal harus elit dan bantu timnya elit. Nah, jika mereka tidak berhasil mendapatkan itu, maka mereka akan masuk di kelas umum seperti biasa. Kalau kelas umum kan kita tidak terlalu tekan, mau kerja silahkan, mau penabung aktif juga silahkan, tidak terlalu kami tekan. Tapi kalau di grup khusus, grup percepatan yang akan hidup mati dengan saya di bisnis ini, maka mereka harus memenuhi syarat dan target setiap bulannya, Mbak Esther. Jadi itu yang saya lakukan. Tim khusus saya, itu syaratnya harus elit, double elit, atau bantu tim elit, double elit. Sehingga terjadilah gerakan elit serentak di tim saya. Sehingga ya cocoklah terlahir di masa pandemi aja 200 ID, 350 ID, itu setiap bulannya. Bagaimana kalau sudah tidak pandemi, tim kita pasti akan lebih ini lagi, perjuangannya lebih bebas gitu kan. Jadi awalnya memang kita harus tahu dulu apa yang kita inginkan di bisnis ini. Ini yang pertama, apa yang Anda inginkan di bisnis ini? Apakah Anda ingin mobil impian Anda? Apakah rumah impian Anda? Atau pasif income yang besar? Ini sangat penting dulu. Kalau ini tidak ada, lupakan sudah percepatan itu. Nah, ketika ini kita sudah punya, lalu terapkan. Targetnya kapan ini akan terwujud. Nah, ketika itu Pak Saprudin menargetkan saya 1 tahun jalankan bisnis ini harus ada rumah, harus ada mobil. Karena saya lihat di sini income-nya memadai, ya. Jadi bukan kayak kita mimpi, income-nya ada, tinggal kita kejar. Jadi itu mindset saya di pertama dulu. Nah, lalu tinggal kita jalankan agar misi ini tercapai. Nah, sehingga saya mulai mengumpulkan tim saya, Mbak Esther, dari 3, 4, 5 saya coba kumpulkan, saya edukasi mereka. Ya, bahkan saya edukasi di rumah saya sendiri karena saya tidak punya tempat untuk bayar-bayar saat itu karena saya juga dalam kondisi kritis. Ya seadanya aja, saya mulai edukasi dari rumah mereka semua, dari 3, 4, 5, bahkan itu sekarang aula gedung dinas pendidikan aja udah tidak muat dengan tim saya kalau saya ngadakan rakor elite above. Elite above ya, bukan yang baru-baru join ini, yang sudah elite. Jika mereka kumpul tidak muat di satu gedung itu. Nah, jadi penting sekali kita untuk merapatkan pasukan, merapatkan tim kita. Ya, tidak hanya cukup dengan membantu presentasi saja, itu tidak cukup. Bahkan itu bisa akan mengalami percepatan presentasi ketika tim kita terdiri dari orang-orang yang terdidik, orang-orang yang tahu tujuannya apa di bisnis ini. Ketika kita sudah install tujuan mereka di bisnis ini, maka mereka juga akan lari untuk mewujudkan bisnis ini. Karena apa? Kalau mereka diam di bisnis ini, tidak akan pernah mungkin bisa terwujud apa yang mereka inginkan. Jadi saya memulai dari diri saya. Nah, ketika mereka melihat saya bergerak, mereka tidak enak, tidak ikut bergerak. Nah, sehingga terjadi gerakan serentak di tim saya. Jadi itu intinya teman-teman, rapatkan tim Anda, kemudian berikan edukasi, motivasi, inspirasi bagi mereka. Sangat penting kita untuk menjadi inspirasi bagi mereka. Ini juga salah satu hal penting untuk membakar mereka. Karena kita akan merasa sedikit kesulitan ketika kita mencoba memotivasi mereka, tetapi kita sendiri belum sukses. Nah, masalahnya di situ. Sehingga sangat penting untuk Anda memulai. Sukses itu dari Anda sendiri dulu. Ketika itu sudah Anda dapatkan, percaya, tidak percaya, ini kayak bola salju. Dia akan jalan sendiri. Karena kita tidak perlu menggambarkan kesuksesan kita dengan ucapan. Mereka lihat sendiri kok perubahan hidup kita. Nah, jadi itu yang mereka lihat sehingga mereka terinspirasi dengan keadaan kita. Jadi itu Mbak Esther, rapatkan barisan, kemudian berikan edukasi, motivasi, inspirasi mereka semua. Itu yang saya lakukan. Jadi kita munculkan jiwa-jiwa kepemimpinan mereka. Ini, kalau kita memiliki tim dengan tipe kepemimpinan yang banyak di tim kita, maka ya ini udah kayak bola salju. Ya, meskipun kita tidak ada di dalamnya, mereka sudah mewakilkan saya sebagai pemimpin di dalam grupnya masing-masing. Nah, jadi itu yang saya ciptakan, karena sebelumnya
Saya memang pernah mempelajari mengikuti sebuah diklat-diklat kepemimpinan sampai tingkat nasional. Nah, itu saya coba terapkan di bisnis ini. Saya juga aktif di Pramuka, ya sedikit tidak banyak belajar juga tentang kepemimpinan. Saya terapkan itu di tim saya, sehingga tim saya mindsetnya sudah main cepat-cepat semua, main cepat-cepat semua. Jadi mereka tinggal menduplikasi apa yang saya lakukan selama ini. Kami tidak peduli dengan tantangan, rintangan di luar, tidak peduli. Kami menikmati prosesnya, karena yang ada di mindset kami harus cepat sukses. Jadi ditolak di sana, next lagi, terus jalan. Jadi betul-betul menikmati proses, Master. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi jangan hanya mengandalkan presentasi saja, lalu ditinggalkan timnya, jangan. Kumpulkan mereka apakah dari online atau offline. Komunikasi harus jalan, tetapkan goal setting, rencana secara bersama, dan masifkan tim, jalankan secara bersama, hasil pasti dahsyat. Jadi karena saya menyadari bisnis ini kita tidak memiliki bos yang akan membuat kita takut untuk tidak bekerja, kita tidak memiliki bos yang akan menekan kita, yang akan membuat kita lebih rajin bekerja, itu tidak ada, itu saya sadari. Sehingga dalam membangun tim yang tangguh, saya harus membuat mereka itu menjadikan saya sebagai domainnya mereka, ya, menjadi pemain intinya mereka yang harus mereka tiru. Jadi saya berusaha membuat tim saya agar mereka mau mendengarkan apa yang saya arahkan. Ini satu, karena sangat penting dalam suatu perkumpulan itu memiliki sebuah pimpinan. Ini sangat penting. Mungkin di bisnis ini hubungan kita antara kita dengan downline sebatas mitra kerja, tetapi saya mencoba meminta lebih dari apa yang saya bangun di sini. Saya berusaha menanamkan di pikiran tim saya bahwa mereka harus mengikuti satu komando. Ya, sebagaimana kami di Pramuka juga harus mengikuti arahan dari pimpinan. Nah, saya berusaha mengarahkan tim saya seperti itu. Sehingga apa yang saya katakan bahkan tidak berani dilanggar oleh tim saya. Saya tidak tahu seperti apa tim saya sangat menghargai dan terhadap apa yang saya sampaikan. Ketika saya menginginkan misalnya pertemuan mendadak, mereka sampai bahkan malu, bahkan tidak berani, tidak hadir. Ya, saya nggak tahu mereka alasannya tidak berani juga seperti apa, karena yang saya tahu, Mbak Esther, saya tidak mengemis kepada leader-leader saya. Ketika saya tidak didengarkan, maka mereka saya keluarkan dari grup. Saya cukup disiplin membina grup. Jadi ketika mereka tidak mau dengarkan arahan saya, silakan Anda jalan sendiri. Saya keluarkan dari grup. Bahkan saya mengancam tim saya, ketika Anda tidak mau mendengarkan arahan saya, berarti Anda bukan orang yang tepat untuk saya. Dan silakan kita mengambil haluan masing-masing. Nah, jadi mungkin karena mereka khawatir mungkin akan berpisah dengan saya, akhirnya mereka mau menjalankan arahan saya, dan terbukti arahan-arahan yang saya berikan ini membawa mereka pada pola percepatan juga. Karena di sini saya menganggap ini adalah bisnis saya sendiri. Jadi dari saya ke bawah ini harus bisa saya kendalikan. Harus bisa saya kendalikan. Kalau itu tidak bisa kita kendalikan, kita sulit besar. Sulit sekali kita akan besar. Jadi kita sebagai pemimpinnya harus mengendalikan itu. Sehingga di awal membangun bisnis, saya tidak terlalu ketergantungan sama upline saya. Itu bahkan karena saya memahami, jika upline saya sukses, belum tentu saya sukses. Nah, jadi murni ini bisnis saya. Misalnya suatu saat ketika upline saya tidak ada, berhenti dari bisnis ini, itu juga tidak akan ngaruh di bisnis saya. Nah, mindset saya seperti itu. Sehingga saya mulai membangun bisnis ini. Walaupun memang ya di awal saya juga butuh bantuan leader saya, karena saya tidak ingin gagal. Setelah saya berhasil mendapatkan contekan-contekan dari leader saya langsung dengan cepat menerapkannya, menduplikasi ke tim saya. Jadi poinnya di sini, satu, kendalikan tim kita. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan tim, nah tunggu dah masa-masanya pasti akan terjadi jaringan yang rontok dan sebagainya. Sangat penting Anda untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Ketika Anda sudah berhasil menjadi pemimpin bagi mereka, maka satu kata dari Anda itu pasti akan menjadi sebuah bahasa yang sangat sakral sekali bagi mereka, ya. Dan mereka tidak mungkin tidak mengikuti apa yang Anda sampaikan kepada tim. Itulah yang saya alami, Mbak Esther. Saya membuat diri saya sebagai pemimpin bagi mereka. Ketika itu tidak berhasil kita lakukan, bisnis kita sulit besar. Sehingga tim saya semua mau mendengarkan saya, Bu Esther. Ketika mereka melakukan kesalahan, saya keluarkan dari grup. Saya tegas sekali. Saya tegas, karena seperti apa yang disampaikan sama Bapak Arya Wirajaya, Crown Agensi kelima Indonesia, dan Bapak Ngurah Sudarmawan, Silver Agensi Indonesia, mengatakan, meyakinkan saya, bekerja sama dengan orang yang tidak tepat,
membuat kita lelah di bisnis ini, membuat kita akan lama sukses di bisnis ini. Itu yang saya pegang. Sehingga saya betul-betul tidak takut kehilangan dari beberapa leader. Tidak takut. Bahkan saya pernah mengeluarkan 2 bronze agensi saya keluarkan, tetapi saya membuktikan langsung dengan cepat mencetak penggantinya, yakni 2 bronze agensi, bahkan 3 bronze agensi juga. Nah, setelah mereka melihat saya menciptakan bronze, akhirnya mereka tobat dan balik lagi. Nah, jadi itu teman-teman. Jangan khawatir kehilangan leader, ya, karena Anda lah pemimpinnya. Mereka akan tercipta seperti apa yang Anda mau. Jalankan saja bisnis ini. Buat diri Anda sebagai bukti secepatnya, karena itu akan membuat leader-leader Anda akan takluk kepada Anda. Ya, jadi ini mungkin bahasanya agak ini teman-teman semua, tapi memang saya tegas membina tim. Saya tidak tanggung-tanggung keluarkan dari grup WA ketika seorang sudah berkapasitas tim agensi, leader agensi, bron, itu tidak mau menjalankan arahan dari saya, maka saya tidak tanggung-tanggung. Detik itu tanpa basa-basi saya keluarkan. Kalau dia memang betul-betul membutuhkan bisnis ini dan mereka akan datang minta maaf. Jadi saya tidak ada beban membangun bisnis ini. Tidak ada. Anda tinggalkan saya hari ini, bahkan saya yakin bisa menciptakan 9 bronze agensi lagi. Saya keyakinan saya seperti itu. Saya pernah mengatakan sama tim saya akan sampai turun agensi, bahkan tidak hanya dengan Anda semua. Saat ini Anda semua meninggalkan saya berani buktikan dalam waktu cepat saya akan menemukan pengganti kalian semua. Nah, sekarang tinggal kalian semua. Siapa yang mau setia bersama saya tinggal di tempat ini, dan yang tidak menerima apa yang saya sampaikan, silakan dengan hormat saya izinkan untuk meninggalkan saya. Setegas itu, Mbak Esther. Jadi itulah kepemimpinan yang saya terapkan di tim saya, sehingga bisnis berjalan di bawah komando. Sahabat Triae, di mana saja Anda berada, kali ini kita sudah tiba di sesi akhir pertemuan kita, dan saya ingin meyakinkan saudara-saudara saya semuanya bahwa bisnis ini sangat layak kita perjuangkan. Karena memang kita sudah diperlihatkan segitu besar, ya, segitu banyak bukti orang-orang sukses dari segala macam latar belakang profesi, semua ternyata bisa sukses. Dan kali ini saya ingin berbagi bagaimana teman-teman bisa jalankan bisnis ini. Ada 5 hal saja teman-teman, ya. Yang pertama, siapkan mental sukses. Ini sangat penting sekali karena dalam menjalankan bisnis ini akan ada tantangan, rintangan, ujian yang sangat besar, teman-teman semua. Sehingga Anda betul-betul harus siapkan mental sukses di bisnis ini. Kemudian yang kedua, tetapkan rencana kerja. Tanpa rencana kerja, bisnis ini akan terasa ngambang teman-teman jalankan. Dari rencana kerja yang sudah kita tetapkan, nanti akan terlahir sebuah target-target. Dari target ini akan terlahir sebuah tindakan-tindakan teman-teman semua. Kemudian yang ketiga, terapkan cara sukses. Kalau Anda tidak menggunakan cara-cara orang sukses, juga rencana yang Anda tetapkan itu sulit akan berhasil. Jadi cari langkah sukses, dan kebetulan sudah disiapkan. Ya, sederhana, terapkan 5 langkah sukses. Itu rekomendasi dari support system kita, Triae Networks. 5 langkah sukses, karena itu yang Pak Saprudin jalankan. Kemudian yang keempat, jaga fokus kita. Sebagus apapun rencana kerja kita, tanpa sebuah fokus itu tidak akan berkembang kemana-mana. Dan yang kelima, ini paling penting, ya. Ini adalah kunci dari 5 hal membangun bisnis ini. Pastikan kemauan Anda lebih besar dari kemampuan. Karena apa? Menjalankan bisnis ini Anda tidak perlu hebat di awal. Seperti Pak Saprudin tidak ada pengalaman. Tetapi karena kemauan saya untuk sukses, karena hanya saya yang bisa mengubah kehidupan keluarga saya, bukan orang lain. Sehingga saya tetapkan, kemauan saya jauh lebih besar dari kemampuan saya. Itu yang saya terapkan teman-teman semua. Dan pastikan teman-teman semua, bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Apakah Anda harus ikhlas menerima keadaan Anda saat ini, atau memang Anda harus berani mengubahnya. Ketika Anda tidak ikhlas menerima penderitaan yang ada dalam keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, bagaimana masa depan anak kita yang belum jelas, ketika Anda tidak ikhlas menerima takdir seperti itu, maka Anda harus berani mengubahnya teman-teman semua. Anda lah yang akan mengubahnya, bukan siapapun. Bisnis ini adalah sebuah kendaraan yang tepat, yang ketika Anda mau memaksimalkan potensi Anda dalam bisnis ini, maka saya yakinkan 1 tahun, 2 tahun ke depan, apa yang Anda dambakan dalam kehidupan Anda akan mendapatkannya. Sebagaimana Pak Saprudin, bahwa saya sendiri saja tidak yakin saya bisa sukses di bisnis ini. Tetapi apa yang terjadi, bisnis Triae Network inilah yang membuat segalanya menjadi mudah, karena semuanya bisa dijalankan sederhana ketika Anda memiliki tekad keyakinan yang kuat untuk mengubah keadaan hidup Anda. Itu aja yang bisa saya bagi saat ini. Kalau Anda memiliki latar belakang keadaan hidup yang sama dengan Pak Saprudin, maka satu hal yang harus Anda lakukan adalah berani mengambil perubahan saat ini. Anda ambil keputusan, saatnya Anda untuk menciptakan perubahan.
Adapun terkait masalah corona dan sebagainya, itu tidak akan berdampak terlalu besar ketika Anda memang berani untuk mengambil keputusan untuk merubah kehidupan Anda. Karena apa yang sudah Anda rencanakan pasti terjadi, teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di puncak suksesan. Pasti Kron.